Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Kali ini saya mengundang dua orang guru hebat yang memiliki karya yang luar biasa, yaitu yang pertama Ibu Krista Adayu dari SD Negeri Gumilar Cilacap, Gumilar 6 ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, yang kedua Ibu Zulfa Alani dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kendal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya ke Ibu Krista terlebih dahulu, ke Cilacap ya. Ya, saya mau ngetes nih ngomongnya ngapa apa enggak nih. Boleh Pak, boleh. Oh boleh. Masalahnya saya pernah 3 tahun di Purwokerto lah. Jadi betul ya, kalau pagi-pagi mau jalan-jalan adanya bapak-bapak harus mandi lepak, nyong orang yang lepak ya, kira-kira kayak gitu. Baik, Ibu Krista, proyek rumah impian kayak apa sih Bu impiannya? Iya, di sini kemarin saya mengadakan pembelajaran bersama anak-anak. Jadi judul pembelajarannya atau temanya itu proyek rumah impian. Nah, di sini saya melakukan pembelajaran berbasis proyek, Pak, karena emang anak-anak di sekolah saya kan sudah mulai PTM ya, Pak, ya. Jadi tidak lagi pembelajaran secara daring. Nah, saya berpikir gimana sih caranya biar anak-anak nggak bosan, biar kita nggak cuma pembelajarannya materi aja yang diajarkan. Jadi saya berpikirnya melakukan pembelajaran yang lebih dekat dengan mereka. Nah, sama ini kan anak-anak tuh sukanya main HP ya, Pak, ya. Mini craft gitu kan. Nah, saya kok pas banget ya dengan materi saya IPA, yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik hubungannya dengan rumah. Nah, gimana sih caranya biar anak-anak tetap belajar, tetap materinya menguasai mereka, tapi tanpa sadar mereka di sini juga bermain juga. Akhirnya kami melakukan proyek ini. Jadi proyek ini lebih banyak melibatkan anak-anak karena emang berbasis proyek ya Pak. Saya di sini cuma sebagai fasilitator, sebagai motivator buat mereka. Nah, pertama yang saya lakukan adalah saya bertanya ke anak-anak nih, gimana saya tampilkan sebuah gambar pemukiman penduduk beserta dengan segala isinya, listrik dan sebagainya. Terus anak-anak mulai tertarik di situ. Gimana kalau kita membuat rumah impian kita masing-masing? Nah, ini dilakukan secara berkelompok. Mereka antusias sekali, Pak. Jadi sebelum kita ke instalasi listriknya, kita membuat kayak prototipe gitu, kayak model rumahnya dulu. Anak-anak membuat di sekolahan, karena ini memang proyeknya dibuatnya 2 tempat gitu Pak, di sekolahan dan di rumah. Betul. Jadi pertemuan pertama kami membuat dulu desainnya, desain rumahnya, terus habis itu silakan anak-anak buat desainnya, ada ruang tamu, ada kamar mandi. Nah, anak-anak semangat nih di sini setelah mereka membuat desainnya, terus baru nanti di rumah silahkan kalian membuatnya menggunakan kardus bisa, menggunakan styrofoam bisa, atau apapun bahan yang ada di rumah. Dan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. 3 dimensi berarti ya Bu ya? Iya Pak, 3 dimensi. Jadi di sekolahan anak-anak bikin desainnya. Desainnya. Terus habis itu di rumah baru mereka buat bahan-bahannya, dikumpulkan. Kalau memang di rumah tidak ada, bisa dibeli, tapi harus memanfaatkan dulu barang-barang bekas di rumah. Setelah mereka membuat, dibawa lagi ke sekolahan, mereka presentasi di sini. Nah, anak-anak di sini tuh di luar ekspektasi saya, Pak. Jadi saya bilang ke anak-anak cukup model rumahnya saja, tapi mereka ada tempat tidurnya, bahkan ada mobil mainan. Iya, ada dapurnya, piring-piring kecil kayak gitu kan. Mereka Bu seneng banget, kita kayak main rumah-rumahan kayak gitu. Ya, mereka presentasi di situ, habis itu baru saya masuk ke instalasinya. Nah, kemarin kalian udah bikin desainnya nih. Sekarang silahkan kalau misalnya kamu pengen nih ruang tamumu bisa nyala dengan terang, kira-kira di mana ya dipasang lampunya kayak gitu. Terus anak-anak mulai berdiskusi di situ. Kira-kira bahan yang dibutuhkan apa saja? Ada kabel, ada lampu, ada saklar kayak gitu kan. Anak-anak udah heboh di sini, Pak. Iya. Mereka terus bikin nih gambarnya, kan kemarin udah bikin gambar desain rumahnya. Habis itu
desain rumahnya itu ditambahin dengan gambar instalasi listriknya. Kira-kira nanti kabelnya di sini berapa meter yang dibutuhkan. Mereka sampai seperti itu, Pak. Nanti baterainya ditaruh di mana, kayak gitu. Oh, sampai terang ya, Bu ya? Sampai terang. Benar-benar ini rumah yang emang impian mereka. Karena saya membebaskan ke anak-anak, silahkan mau bikin yang seperti apa sesuai dengan impian kelompok masing-masing. Saya bilang seperti itu. Cuma di sini saya memang memberikan batasan-batasan, cuma ruang tamu 1, kamarnya 2, dapurnya 1, seperti itu, biar anak-anak tidak terlalu banyak bahan yang diperlukan. Tapi sudah di batasan pun ada beberapa kelompok yang kamarnya sampai banyak banget. Oh, banyak banget. Oh, rumahnya gede banget. Ini saya bikin rumah saya. Jadi, iya, bikin rumah saya. Kata ibu, bagus kalau bikin rumah sendiri katanya. Betul. Oh, gitu ya. Akhirnya anak-anak sesuai dengan keinginan mereka, benar-benar sesuai keinginan mereka. Setelah membuat desain instalasi listriknya, terus saya lempar lagi ke anak-anak, kira-kira bahannya apa aja ya. Terus mereka mulai mencatat, mulai berdiskusi lagi, mulai bertanya ke saya apa saja yang mereka masih bingung kendalanya apa. Kemudian mereka bawa lagi ke rumah. Nah, di sini emang benar-benar peran orang tua harus mendukung ya, Bu ya? Mendukung. Saya emang membebaskan ke anak-anak. Anak-anak silahkan nanti boleh berdiskusi dengan orang tua, karena ini emang kolaborasi. Biar ada kolaborasi antara anak dengan orang tua. Nah, di rumah mereka udah mulai belanja nih, Pak. Oh. Lampu yang kecil-kecil gitu, Pak. Saklar mini gitu ya. Kecil sekali, kabelnya juga mereka udah mulai belanja. Mereka mulai memasang 25% sampai 50% untuk instalasinya. Selanjutnya memberikan saran anak, jangan sampai diselesaikan tuntas, karena ini nanti dilanjutkan lagi di sekolahan. Baik, Ibu, kalau dalam evaluasi Ibu dengan belajar seperti ini, kelebihannya apa, Bu? Kelebihannya di sini anak-anak tuh nggak merasa mereka sedang belajar, tapi mereka sedang bermain dengan proyek yang mereka lakukan. Kalau udah seperti ini, mereka pasti akan gampang sekali menyerap materi yang emang saya maksudkan, biar anak-anak tuh paham kayak gitu, Pak. Jadi mereka tanpa sadar kayak gitu. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, kalau udah mereka mulai praktik, mereka udah mulai melakukan sendiri, untuk evaluasinya mereka akan lebih paham lagi, karena terbukti dengan evaluasi yang saya lakukan setelah akhir pembelajaran ini, banyak anak-anak yang mendapatkan nilai yang bagus kayak gitu. Dibandingkan saya menerangkan rangkaian seri adalah, rangkaian paralel adalah kayak gitu kan. Betul. Jadi learning by doing itu memang memiliki kelebihan yang tersendiri karena mereka praktek langsung ya, Bu ya. Betul sekali, Pak. Iya, di sini mereka juga nggak cuma belajar rangkaian listrik aja, tapi mereka juga belajar matematika, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Setelah mereka selesai presentasi, mereka juga sama saya diberi petunjuk untuk menghitung kira-kira berapa sih semua total biaya yang mereka keluarkan. Oh, iya. Iya, nanti gedenya mereka bisa milih rumah yang mana, rumah idaman yang mereka inginkan. Baik. Betul. Ibu, bisa closing statement, Bu, metode seperti ini apakah bisa diterapkan dalam pembelajaran yang lain atau bagaimana, Bu? Ya, menurut saya metode seperti ini bisa banget diterapkan di pembelajaran yang lain, karena emang hampir pembelajaran bisa kita buat menjadi sebuah proyek ya, Pak. Tapi emang kebanyakan ini dipakai untuk kayak pembelajaran IPA seperti itu, yang banyak sekali percobaan-percobaan. Tapi untuk pembelajaran lain bisa dicoba. Jadi nanti tergantung KD masing-masing di tiap kelas. Karena kebetulan di kelas saya kelas 6 ini cocok sekali dengan KD yang IPA tentang rangkaian listrik dengan matematika yang operasi hitung bilangan bulat. Jadi saya sekali dayung 20 terlewat. Kena semua ya, Bu ya. Betul. Baik, Ibu Krista, sukses selalu Ibu, luar biasa. Mudah-mudahan siswanya semakin semangat untuk belajar dengan Ibu. Saya geser ke Ibu Zulfa. Saya mau juga dong, Bu, mengintip kegiatan dengan lorong waktu. Gimana sih, Bu? Bisa dijelasin, Bu? Ini sebenarnya ini kan untuk pelajaran telling time ya. Jadi siswa kan memang di awal ini diajak untuk bisa membaca waktu
waktu dalam bahasa Inggris. Nah, Baik. ini saya berpikir, jadi biar lebih menarik itu gimana? Ini kan anak baru 2 minggu, sekitar 2 minggu melaksanakan PTM terbatas. Betul. Anak itu ya sudah lama sekali belajar daring dan hasilnya kita tahu semua memang jauh dari yang kita harapkan. Nah, Ya. ini saya mencoba anak-anak kelas 7 ini kan masih suka dengan film kartun. Nah, ini saya mencoba di film Doraemon itu kan punya kantong awal ini. Betul. Seolah-olah memerankan Doraemon Betul. dengan kantong ajaib. Terus gitu saya mencoba mengeluarkan sesuatu dari kantong ajaibnya. Yang saya keluarkan itu seolah-olah berupa lorong waktu begitu. Betul. Nah, di dalam lorong waktu itu saya letakkan gambar kegiatan dan gambar jam, jadi waktu gitu. Nah, salah satu anak yang sudah mengambil ditempelkan di papan tulis. Semula kan gambarnya dulu yang diambil, dilanjut dengan waktunya kita cocokkan jadi waktu yang sesuai untuk kegiatan. Contoh katakanlah bangun tidur, maka waktu yang sesuai jam berapa. Nah, setelah itu baru diarahkan dengan kita mencoba menggali ini kegiatan apa. Anak-anak diminta untuk menyebutkan dalam bahasa Inggris. Oh, ini pelajaran bahasa Inggris tentang waktu, iya. Tapi dengan metode flashback dulu gitu ya Bu ya. Misalkan ke jam sekian. Ya. Kalau dalam misal itu kan dalam lorong waktu itu kan sebetulnya metode mereka supaya mereka betah ya Bu ya belajarnya. Tetapi ketika kembali kepada bahasa Inggrisnya, bagaimana caranya supaya rasa suka mereka ini tidak terkendala oleh bahasa asingnya Bu? Nah itu tadi setelah kita mengambil gambar kan anak-anak kita giring untuk menyebutkan jenis kegiatannya, terus untuk cara membaca waktu kita coba dulu coba ini kalau kita membaca waktu ini bagaimana caranya. Anak-anak kan mulai menyebutkan, ada yang langsung menyebutkan katakanlah jam. Saya mencoba mancing, what time do you go to school? Anak-anak kan ada yang jawab pertama pakai bahasa Indonesia dulu, 6:30 Bu gitu, jam 7. Oke, let's try to speak in English. Anak-anak mencoba bicara 7, ada langsung cuma menjawab 7. Saya tetap memberi appreciate ke anak-anak. Kita coba tuliskan. Oke, let's try to write. Kita coba menuliskan angka 7, jam 7. Nah, kita mencoba memberikan cara membaca yang tepat. Oke, kita beri cara membaca itu untuk yang jam 7 tepat, maka bacanya is I go to school at 7 o'clock. Nah, itu yang pertama untuk jam 7 tepat. Selanjutnya kita mencoba menambah lagi untuk membaca setengah jam itu bagaimana, seperempat jam bagaimana, dilanjutkan ada pas, ada to, seperti itu. Betul. Ibu, kalau cara Ibu ini mengapresiasi siswa seperti apa Bu? Walaupun dia salah. Nah, saya tidak langsung menjudge itu salah, tidak seperti itu. Lah, coba kita perhatikan dulu kalau seperti ini tuh bagaimana. Coba kita analisa dulu apakah yang diucapkan tadi sudah sesuai dengan pola yang Ibu ajarkan belum? Dalam bahasa saya semacam itu. Tetap saya mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena anak kelas 7 ini ya mohon maaf memang kosakatanya masih sedikit karena beberapa anak di SD-nya belum memperoleh pelajaran bahasa Inggris gitu. Betul. Ibu, kalau evaluasi Ibu dengan lorong waktu ini, belajar tentang waktu dengan metode lorong waktu ini, apakah mereka ini sebetulnya dari awal sudah memahami bahasa Inggris atau mereka baru mulai belajar bahasa Inggris, Bu? Nah ini tetap bervariasi ya Pak, karena kan memang ada beberapa anak dari SD atau MI-nya sudah memperoleh. Nah ini ya kita mencoba untuk tengah-tengah ya, jadi menjembatani antara anak yang sudah memang kemampuannya sudah jauh ataupun yang masih minim sekali. Nah itu tadi dengan bantuan pertama kita harus menggali kosakatanya dulu gitu. Jadi memang ada beberapa yang memang baru awal sekali mengenal. Jadi kosakata seperti bangun tidur pun itu anak
baru ada yang mengenal. Gitu. Iya. Terus untuk evaluasinya LK yang kami berikan, yang tadi di awal itu kan anak secara individu mengambil lembar tadi gambar dan jam, terus anak berdiskusi in pairs berpasangan begitu. Dan nanti yang sudah berhasil menjawab bisa menuliskan di papan tulis. Setelah itu untuk berpasangan, untuk berkelompoknya. Berikutnya untuk individu, kami mencoba meminta anak membayangkan masuk ke dalam lorong waktu itu dan mengingat-ingat kegiatan setiap harinya. Jadi di jam sekian sedang mengerjakan apa, seperti itu. Jadi dirangkai menjadi sebuah cerita pendek. Jadi kegiatannya mulai pagi hari sampai menjelang tidur, seperti itu, Pak. Berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi mereka diminta untuk membayangkan dan waktunya kapan, yang dikerjain apa gitu ya Bu ya? Iya. Betul. Dengan kita sebelumnya mendiskusikan dulu tentang kegiatannya apa aja yang dilakukan. Jika ada kesulitan boleh menanyakan pada kami. Begitu. Ibu, kalau yang Ibu pahami oleh siswa ini, mereka ini sebetulnya kan bukan karena persoalan bahasa Inggris itu kan sulit dan enggak, bukan karena bahasa Inggrisnya ya, tetapi karena siapa yang menyampaikannya ya Bu ya. Artinya faktor guru ini menjadi sangat penting ya Bu ya. Tetap ada beberapa anak yang sudah antipati pun tidak bisa, tidak boleh menyerah, tetap memberi motivasi terus. Jadi kita sekarang sudah zamannya serba digital. Jadi kalau main HP jangan selalu buat untuk game, manfaatkan Google Translate. Jadi kan anak-anak mulai menikmati juga. Ternyata kebetulan ini selama PTM terbatas kan anak-anak diizinkan membawa HP. Lah ini sebagai media untuk membantu, sangat membantu sekali. Anak-anak saya izinkan untuk membuka Google Translate begitu. Betul. Jadi kan anak merasa enjoy, merasa tidak kesulitan, insya Allah itu kan nanti menuju rasa suka pada pelajaran bahasa Inggris. Gitu. Betul. Biasanya kalau anak yang suka bahasa Inggris memang di rumahnya orang tuanya juga sedikit banyak memberikan kebiasaan untuk berbicara bahasa Inggris ya Bu ya? Ya bisa jadi. Ya ini sebagai guru juga kita bertanggung jawab. At least dalam pembelajaran kita kan ada semacam rules gitu, setiap pagi membiasakan anak memberikan greeting gitu, guys. Jadi berdoa dalam bahasa Inggris juga, tiap kali mau minta izin ke belakang juga berlatih memakai bahasa Inggris. Paling tidak kita memberikan dasar-dasar untuk berbicara bahasa Inggris dan bertanya pun diusahakan diawali dengan excuse me ma'am, paling minimal ada belajarlah memakai bahasa Inggris. Betul, Ibu. Evaluasi lorong waktu gimana Ibu? Apakah ini bisa closing statement? Menurut Ibu pola pembelajaran ini seperti apa? Iya, tadi sebenarnya ini kan tidak untuk, kebetulan kami di sini digunakan untuk telling time ya Pak. Mungkin nanti pada saat kelas 8 ini masih bisa dipakai juga untuk pembelajaran recount text. Nah, untuk kelas 7 ini karena fokus pada telling time, jadi anak ya tetap fokus bagaimana cara membaca waktunya. Ini lorong waktunya untuk sekedar untuk menarik bahwa ternyata dalam dunia mainan pun, hiburan pun kita bisa belajar membaca waktu gitu. Baik, Ibu Zulfa, terima kasih Ibu, sukses selalu buat Ibu, dan mudah-mudahan bisa ditiru oleh guru-guru yang lain. Demikian pemirsa pembicaraan saya, diskusi saya antara Ibu Krista dengan Ibu Zulfa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ibu-ibu dan bapak-bapak guru sekalian. Kita berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.